Baiklah kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Al Kausar Motor Channel. Hari ini kita berbagi pengalaman atau pengetahuan ya tentang indikator-indikator yang ada pada Honda Mobilio ya. Kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan fungsi indikator tersebut dan cara penanganannya jika terjadi problem atau indikator tersebut menyala ya. Langkah apa yang perlu kita lakukan ya. Oke, kita langsung saja mulai dari atas ya. Oke, yang ini namanya electric power steering. Honda Mobilio ini sudah tidak menggunakan power steering yang menggunakan pompa ya. Ini sudah menggunakan electric power steering atau yang disebut dengan motor power steering atau menggunakan listrik ya. Sudah tidak menggunakan minyak apa segala macam seperti itu. Kalau ini biasa menyala, biasanya terjadi kerusakan pada sistem soket yang kendor ataupun kabel yang sudah keropos ataupun motor elektriknya yang sudah haus ya, atau karbon brusnya yang sudah habis. Apabila ini menyala, penanganannya harus ke bengkel ya. Ini menyala menyebabkan steeringnya berat ya, ataupun electric power steeringnya tidak berfungsi ya. Tapi ini tidak ngepek ke mesinnya. Terus yang kedua ini adalah indikator check engine. Apabila ini menyala, ini terjadi problem di bagian sensor mesin ya. Entah itu sensor TPS, CVS, CNK semua ya. Kalau ada sensor yang bermasalah, maka ini akan menyala ya. Apabila ini menyala, maka segera melakukan cek scanner ya, atau cek di bengkel Honda ya. Apabila ini menyala, ada problem di bagian sensor-sensor tersebut. Kemudian yang ini adalah indikator temperatur. Ini adalah indikator temperatur. Apabila ini menyala, biasanya disebabkan karena overheat atau temperaturnya terlalu tinggi atau kepanasan. Dan cara menanganinya adalah: satu, coba cek air radiator, atau mungkin ada kebocoran atau air radiatornya kurang. Yang kedua, coba cek kipas radiator ya. Apabila ini menyala, mungkin penyebabnya kipasnya tidak hidup atau motor kipasnya sudah hangus ya. Dan terus apabila ini menyala, biasanya termostat yang rusak ya, atau sirkulasi air di dalam mesin itu tidak baik ya. Dan kalau ini menyala, baiknya mobil jangan dipaksakan ya, harus berhenti, tunggu dulu mati baru dipakai lagi ya. Terus kemudian yang ini adalah indikator oli ya. Apabila oli tidak bisa melumasi mesin, ini akan menyala. Ataupun oli tidak bisa sirkulasi ke dalam mesin, ini akan menyala. Biasanya penyebabnya oli yang berkurang ataupun filter oli yang kotor atau tidak pernah ganti. Sebaiknya apabila Anda mengganti atau mengganti oli, baiknya filter olinya juga diganti ya, supaya mesin tetap awet dan sistem pelumasannya berjalan dengan normal ya. Apabila ini menyala, mobil jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan, nanti semua yang di dalam mesin bisa rusak ya, karena tidak adanya pelumasan.
Terus yang ini indikator baterai atau aki. Apabila ini menyala, biasanya penyebabnya adalah aki yang sudah soak ataupun tidak mengecas ya, ataupun alternatornya tidak mengecas aki ya. Biasanya kalau ini menyala, baiknya jangan dibawa motornya ya. Soalnya nanti kalau dipaksakan jalan, akinya habis jadi mogok ya. Coba dicek bagian aki, kalau tegangan aki, terus tegangan chargingnya berapa volt, terus kita bisa pastikan apa penyebabnya tersebut ya. Terus yang ini sangat penting ya, banyak yang kita sepelekan ini indikator ini. Indikator ini adalah indikator handbrake, sistem brake ya. Ini biasanya menyala pada saat kita handbrake atau handbrake-nya on ya. Ini akan menyala, dan pada saat kita turunkan ini akan mati. Tetapi biasanya ada sebuah kasus kalau handbrake-nya diturunkan, ini masih menyala, itu bisa disebabkan minyak rem atau minyak brake-nya berkurang ya. Ini adalah salah satu indikatornya. Kalau handbrake-nya diturunin, ini masih terus menyala, coba cek minyak handbrake-nya ya, karena ada sensor di dalam atau di tabung minyak brake-nya ya, minyak remnya. Terus kemudian yang ini ya, ini adalah indikator airbag. Apabila ini menyala, apabila indikator airbag-nya ini yang menyala, ini terjadi permasalahan di sistem airbag-nya ya. Biasanya ada soket yang lepas, ataupun soket-soket di safety belt yang lepas, yang menyebabkan indikator tersebut menyala ya. Yang ini, kalau ini semua kita pasti tahu lah, ini adalah indikator safety belt. Apabila ini menyala, mungkin terjadi kerusakan pada switch di safety beltnya, di lock safety beltnya ya. Terus yang terakhir ini adalah indikator pintu ya, indikator switch pintu. Apabila ini menyala, mungkin terjadi kerusakan pada switch pintu tersebut ataupun soketnya yang terlepas ya. Oke, sekian dulu informasi ataupun berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan juga membantu pengetahuan kita ya terhadap mobil-mobil kita sendiri. Dan terima kasih atas segala waktu Anda untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.